Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Angkatan 2018 Universitas UIN Antasari Banjarmasin. Tujuan saya dalam pengolahan video ini ialah untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Fahmi Nurani SEI MH yang berjudul mencari informasi mengenai pegadaian syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pegadaian syariah. Pengertian gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berpiutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan. Secara umum, usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian. Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut arohan. Arohan adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian arohan dalam bahasa Arab adalah as-subut wa'ad dawam, yang berarti tetap dan kekal. Pengertian tetap dan kekal dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata al-habsu yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat material. Karena itu, secara bahasa kata arohan berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang. Sedangkan pengertian gadai arohan dalam hukum Islam syara adalah artinya menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Sejarah pegadaian syariah. Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dicerai pisahkan dari kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Berdasarkan hal di atas, pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulan Mei menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Di bawah undang-undang tersebut maka terwujud lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS). Pada awalnya muncul lembaga perbankan syariah yaitu Bank Muamalat menjadi pionirnya, dan seterusnya bermunculan lembaga keuangan syariah lainnya seperti lembaga asuransi syariah, lembaga pegadaian syariah, dan lain-lainnya. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasional pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau unit layanan gadai syariah yang disebut ULGS sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain PT Pegadaian. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah atau disebut ULGS. Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003, menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah. Landasan prinsip gadai syariah. Akad rohan. Rohan yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Dasar hukum yang menjadi inspirasi Gadai Syariah adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, ijma ulama dan fatwa MUI. Hal dimaksud dijelaskan sebagai berikut. Ayat Al-Quran yang digunakan sebagai dasar dalam pembangun konsep gadai adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Fungsi barang gadai dalam kurung marhun pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak sehingga penerima gadai atau murtahin meyakini bahwa pemberi gadai si rahin beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya atau yang disebut marhun bih dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya yang disebut marhun serta tidak melalaikan waktu pengembalian utangnya itu. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali dan Ali bin Khashram berkata, keduanya menggambarkan kepada kami Isa bin Yunus bin Ahmasyi dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksudkan berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Selanjutnya, fatwa Dewan Syariah Nasional. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI _3/2002 nomor 25 tentang rohan harus memenuhi ketentuan umum berikut. Yang pertama, murtahin atau yang disebut penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun dan atau yang disebut barang sampai semua utang rohan yang menyerahkan barang dilunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rohan. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin, kecuali seizin rohan, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu, sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rohan, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rohan. Yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang kelima, penjualan marhun. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rohan untuk segera melunasi utangnya. Dan apabila rohan tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Dan hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum bayar, serta biaya penjualan. Dan terakhir, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rohan dan kekurangannya menjadi kewajiban rohan. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai pegadaian syariah. Mohon maaf salah hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.